أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي أنت رسولي ولبوك مطبوعتي محبتك ومعرفتك. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah, Markobah di bulan Zulqa'dah, yaitu berkenaan dengan ziarahnya kekasih baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu. Kita telah sama-sama mendengarkan markobah tadi, bagaimana seorang kekasih baginda Nabi, bagaimana seorang sultan aulia berkunjung ziarah. Beliau tidak ada di situ ketika ziarah, lalu beliau memohon kepada baginda Rasul tentang hajat-hajatnya. Tapi yang ada malah ratapannya akan dosa-dosanya. Seorang pimpinan, seorang sultan yang beliau diberikan karomah masih meratapi dosa yang sedemikian, apalagi kita. Sehingga di dalam baitnya tadi, kalau saja itu dinamakan ya. Tapi memang kadang-kadang lidah saya sendiri nggak bisa betul nado itu. Kadang satu waktu bisa mengikuti, kadang-kadang tidak. Dunubi kamau jilbari bari ya akfaru kami suril jibali sunni bari ya akbar. Dunubi kamau jilbari, jadi dosaku ibarat buih laut. Nah maka hadirin, dari markobah yang tadi kita dengar, mari kita sama-sama ratapi keadaan diri kita yang beliau saja seperti apalagi kita. Hanya melalui wasilah baginda Rasul dengan syafaatnya. Jadi beliau pun tidak langsung pada Allah. Gitu ya. Itu artinya mengajarkan kita akan penting wasilah. Karena Allah sendiri memang memerintahkan wabdahu ilaihil wasilah. Cari olehmu wasilah yang mengantarkanmu di perantara sampai kepada puncaknya, sampai kepada Allah Ta'ala. Yang sesungguhnya semua kembali kepada Allah dengan kuasanya. Tetapi Allah mengajarkan kita untuk mengambil wasilah. Ada kekasih-kekasih Allah. Dalam hal ini baginda Rasul Muhammad SAW yang punya syafaat. Jadi Nabi Rasul yang punya syafaat hanya beliau. Nabi Adam tidak punya syafaat. Jadi umat Nabi Adam minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam tak punya syafaat. Beliau menyerahkan minta itu kepada Nabi Muhammad SAW, hanya beliau. Nanti turunan dari syafaat itu adalah karomah. Karomah para aulia, waktu Sultan Syekh Abdul Qadir. Turunan-turunannya lagi barokah guru-guru. Dalam hal ini barokah mursyid pengasahan Syekh Ahmad Shahidullah. Maka bersungguh-sungguhlah kita berpegang teguh mengambil wasilah ini, harus dengan keyakinan yang kuat bahwa sampai sekarang mursyid kita adalah beliau, ya, pengasahan Syekh Ahmad Shahidullah. Dan sekarang Suryalaya, Pondok Suryalaya berada di bawah kemungkinan putranya beliau. Ya, saya panggil Pangarsa Akang. Jadi Akang itu kalau untuk Tasik itu panggilan untuk sepuh, untuk tokoh, untuk kiai yang disebutkan Akang. Jadi kalau santri-santri mondok di Tasik itu panggil ke kiainya Akang. Jadi Akang itu panggilan kakak sebenarnya kalau di Sunda itu.
Tapi kalau di Tasik lebih khas lagi panggilan akang ini ke kiainya, ke kesepuhannya. Kalau di Cianjur aang, itu panggilan Cianjur. Kalau Garut Aceh, nah, ada lagi tuh. Banten Buya, ya, mungkin abah bagiannya. Tapi kalau di apa, di dalam ranah adat toriko, karena abah ini sudah ada di beliau mursyid kita panggilan itu, maka mohon jangan ada panggilan abah ke selain beliau gitu. Itu ada gitu. Ya, abah itu hanya dua di dalam adat kita toriko ya, abah anom, abah subuh. Nah maka kepada yang lain nggak usah panggil abah, jangan, ya. Itu untuk jaga adab. Sekalipun memang panggilan abah ini sudah melekat karena tradisi satu daerah misalnya, tapi tetap dalam ranah adab kita hindari itu. Ya panggilan lain saja lah. Ya, saya ingat itu. Jadi ada sudah panggil abah, panggil ang pula. Jadi abah dengan anak dua-duanya panggilan ya, jadi akhirnya udah jangan abah, aang aja. Dikiranya aang nama gitu ya. Jadi seperti gak sopan panggilannya. Padahal aang itu bukan nama, tapi panggilan gitu ya. Sudah abah, aang lagi. Kata beliau, sudah abah itu dua kata. Abah sepuh, anak. Nah, yang gak usah panggil abah, aang aja gitu ya. Itu di dalam adat ya, di dalam tataran adat. Jadi menghindari ini ada apa? Ada bukan sultan juga bukan gitu ya. Ya itulah untuk menjaga saja. Nah jadi maka dengan wasilah inilah kita akan dengan mudah mendapatkan, kalau kita mengambil wasilah untuk memohonkan ampunan, berarti dimudahkan untuk diampuni melalui barokah guru, karomah aulia, sultan aulia, syafaat dari Rasul, lalu rahman rahim Allah. Dimudahkan perjalanan itu. Karena hadirin sekarang ini sudah begitu nampak, dan itu isyarat dalam Al-Quran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Di situ cuma barri dan bahri. Bahri itu darat laut. Nah sekarang udah udara juga. Udah angin puting beliung lah apa gitu kan. Ya, jadi telah nampak kerusakan, gempa di mana-mana. Bima kasabat aidinas, itu karena oleh ulah manusia. Berarti ulah kita kan manusia, salah kita. Nah kalau urusan salah biasanya bukan saya, tapi orang lain biasanya begitu. Kalau urusan salah, dan urusan benar, saya benar. Nah, selalu begitu nafsu ini ya. Nah salah kita, mana kesalahan kita yang fatal, yang utama akibat ini ada kelalaian kita pada Allah. Itu kuncinya. Maka zikir menjadi kunci dari semua agar kita tidak lalai. Tapi juga jangan mengaku merasa diri sudah berzikir. Nggak boleh juga ada pengakuan gitu ya. Yang penting kita terus berupaya belajar. Abah Adam aja pemirsa abah kalau ditanya tingkatan zikir atau sudah sampai di mana, beliau sambil mesum sambil boleh menjawab, abah masih belajar. Seorang muslim mengatakan belajar, dia tidak mengakui bahwa beliau muslim, beliau ahli fikih, tidak. Ya. Nah makanya saya juga pengen mengingatkan, khususnya saya dan juga kita semua, ini ikhwan kita sering begini, sering ada sini-sini ngaku begini. Contohnya misalnya, sekarang rame nih ada talqin 7 latifah misalnya, ya di mana-mana ini. Kemarin belum lama saya mintakan talqin itu. Saya bilang, lalu kalau sudah talqin 7 latifah mau apa? Mau diaku, mau merasa hebat, atau seperti apa? Ini hati-hati. Karena sering dengan begitu lalu merasa ngaku, oh saya sudah talqin 3 latifah, 5 latifah, 7 latifah. Oh merasa hebat. Ini kalau begitu keadaannya malah sayang. Yang ada adalah kerugian nanti, bukan keuntungan kalau begitu itu. Tapi ketika sudah diberikan talqin itu, kemudian gak merasa dia, masih tetap belajar, masih belum bisa. Itu ada Pak. Nggak ada pengakuan di situ.
selalu mengatakan enggak, belum bisa, masih belajar. Padahal sudah misalnya, itu kan hebat. Ini baru juga misalnya ini udah merasa, atau misalkan dengan Riado, saya udah mandi yang semalam 40 kali mandi nih, hebat kan? Jadi kalau kita aja yang mandi taubat yang anjurni setiap malam gitu aja masih belum ini kan, ini udah mandinya semalam 40 kali mandi, kan mantap itu. Jadi itulah kadang-kadang kalau itu yang terjadi, maka akhirnya kita menjadi rugi. Yang tadi sebenarnya mau diuntungkan, mau beruntung, jadi rugi. Sudah kita tersusah payah, capek, akhirnya malah kerugian yang dapat. Kan sayang. Jadi harus betul-betul di dalam mengejar satu keutamaan atau kebaikan atau apapun, fadilah misalnya, perhatikan cara menempuhnya seperti apa. Jangan cara menempuhnya salah, akhirnya jadi salah. Jadi tidak setiap sesuatu yang tujuan baik, setiap sesuatu yang memiliki khasiat, memiliki karomah, lalu gara-gara cara kita ngambilnya salah, jadinya salah, jadinya nggak dapet, nggak kena gitu loh. Sayang, kita sudah dapat nih karomahnya, kita sudah dapat nih khasiatnya, tapi gara-gara ada yang salah. Maka kandi selalu dibacakan dan mengingatkan kita semua. Di kandi itu kan di awal bangsa bersuku mendoakan, setelah mendoakan mengingatkan akan kewaspadaan kan gitu. Di awal itu waspada. Nanti ada lagi untuk meningkatkan kewaspadaan, maka kita harus teliti dan waspada. Jadi kalau bahasa Sundanya kudu arapik tilik jeung mupang milih dan biar jalan kahadian agar lahir dari kesucian di lahirnya gitu. Ya, bukan dari nafsu. Gitu ya. Jadi nah sekarang kalau kita kurang waspada nanti akan terjebak pada penyamaran atau kesamaran. Jadi sepertinya manis padahal masam, begitu digigit makan masam, tampilannya manis. Nah sering tuh hati-hati seperti itu. Nah sekarang sudah sedemikian rupa ya, karena memang akhir zaman. Nah gitu ya. Jadi kalau sudah akhir zaman, nah maka hati-hati, waspada. Jadi jangan karena baru mendengar lalu, jadi betul-betul harus diolah benar. Apakah pendengaran ini benar adanya? Nah, apa mata yang melihat ini benar juga melihatnya? Dibulak-balik. Nah begitu. Jangan sepintas. Karena memang sudah sedemikian rupa pasukan Dajjal. Nah di akhir zaman ini berkeliaran. Gitu. Nah, jadi kan gitu nanti dibuatnya banyak manipulasi nanti seperti tadi benar. Seperti mata morgana kayak ada air di aspal. Begitu ini bukan air karena pantulan sinar. Ya jadi itu maka bersegeralah kita memohon ampunan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu untuk memohon ampunan kepada Allah. Ya, jadi segala apa dosa-dosa itu 40 hari 40 malam bermukim di Hujurah Sharifah hanya meratapi dosa, tidak ada permohonan apapun. Nah coba Bapak Ibu kalau berkesempatan ke Medina, itu mesti tuh haji mumpungnya bukan meratapi dosa, mesti yang disampaikan ya Rasul, mohon kabulkan hajat ini mesti begitu. Iya. Mesti begitu. Allah mumpung apalagi sekarang aturannya sekarang cuma sekali lagi masuk ke Ramadan. Nggak bebas kayak dulu. Jadi ada tasreh, harus ada punya izin. Kalau dapat izin nggak bisa masuk lagi. Gitu. Jadi kalau sudah sekali mau berapa hari di Madinah, jatahnya cuma sekali masuk ke Raudhah. Nah, jadi mau haji mumpung kan? Wah, mumpung nggak bisa beberapa kali ini, maka udah sampai bikin catatan dulu kerjanya. Baca di sana. Wah, hajat dan seterusnya. Beliau 40 hari 40 malam. Harapannya cuma apa? Pengen mencium tangannya, tangan baginda Rasul, Masya Allah. Bukan pengen apapun. Ya, jadi
Maka kalau kita betul-betul ingin diakui sebagai muridnya oleh Tuhan sendiri, yang penting kita selalu merasakan bahwa kita ini makhluk yang banyak dosa. Kita ini harus mengupayakan diri agar terus berbenah diri, terus membekali diri dengan amal-amal kita. Begitu. Terus kemudian ikuti apa yang sudah diajarkan melalui mursyid kepada kita. Sebenarnya hakikatnya pengajaran itu pengajaran dari Tuhan Syekh. Begitupun pengajaran Tuhan Syekh, pengajaran Tuhan Syekh itu ya berpengajaran bagi kita. Cuma hanya beda kemasan saja. Jadi seperti misalkan, loh ini nggak ada dari sononya, misalnya dari baginda Rasulnya, bukan nggak ada, cuma kemasannya dibuat beda gitu. Nah kadang-kadang kita melihat yang terlihat hanya kemasan, gitu ya. Dalam hadis saja ada hadis yang disebut hadis itu hadis yang secara teks ya, teks apa adanya. Ada hadis yang berdasarkan konteksnya. Makanya kalau sudah berbicara hadis berdasarkan konteks, seperti lafaznya beda, seperti bertabrakan, padahal maknanya sama. Karena hadisnya berdasarkan konteksnya, bukan teksnya. Contohnya, kalau kita pernah disampaikan dari guru kita tentang sesuatu, ada kalimat yang disampaikan. Nah, maka kita sampaikan kembali kalimat itu apa adanya. Nah, itu hadis berdasarkan teksnya. Tapi ada yang dia dapatkan dari pengersa apa kalimat seperti ini, tapi diolah oleh dia maknanya seperti apa, lalu yang disampaikan makna isinya. Itulah hadis yang berdasarkan konteksnya. Ya. Jadi sahabat-sahabat baginda Nabi itu beragam. Ya, ada yang memang selalu ngambil secara zahirnya apa yang disampaikan, tapi ada sebagian sahabat yang diberikan kecerdasan, dia mengambil konteksnya. Jadi bukan hanya lafaznya yang diambil, dilihat. Makanya ada istilah asbab wurud hadis ini. Asbab wurud hadis itu sejarah lahirnya hadis ini seperti apa. Nah itu konteks dilihat. Oh pantas, kenapa baginda Rasul begini dan begitu. Karena memang saat waktu beliau mengucapkan itu kondisinya seperti itu, yang mendorongnya seperti itu. Nah begitu nanti ketemunya. Maka dari perbedaan-perbedaan yang nampak terlihat, jadikan lokmat itu adalah ketika kita mau bisa mengambil hikmah itu. Dan itu hanya bisa dapat bagi orang bagi ulil albab. Bila fi khalqis samawati wa Allah ciptakan keberagamaan, ya perbedaan. Tapi yang hanya bisa menangkap sinyal itu, yang menjadikan bahwa itu tanda-tanda kebesaran Allah dan perbedaan itu hanya ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir ketika berdiri, duduk, berbaring. Nah, ini ada sebagian kalangan sufi, ahli thariqah, pengamal thariqah yang memaknai zikirnya sambil berdiri, lalu sambil duduk, sambil berbaring zikirnya. Maka pernah dilihat mungkin di YouTube ya, ada yang sambil melingkar sambil berdiri kan, tapi melingkar posisinya. Setelah itu mereka duduk, tidak. Istilah berarti itu mengambil makna secara teksnya. Tapi yang mengambil makna tafsir secara konteksnya dari alladzina yadhkuruna Allah itu adalah dalam setiap keadaan maksudnya. Jadi cuma di situ hanya diambil 3 saja, berdiri, duduk, berbaring. Padahal maksudnya di setiap keadaan. Nah maka itu akan mengantarkan kepada zikir khofi. Jadi kuatkan zikir khofi itu di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika al-ayat. Sebut olehmu rabbaka Tuhanmu, yaitu Allah, fi nafsika. Nah bukan pilih salika di situ. Fi nafsika itu di dalam dirimu, ditafsirkan oleh ulama Ibnu Abbas fi ayatil qalbika, yaitu di dalam hatimu zikir khofi itu. Itulah pengajaran zikir khofi dari guru kita ya. Jadi syukur dia kita mendapatkan tuntunan itu. Untuk itu hadirin marilah kita istiqomahkan semampu Bapak, karena semua kembali kepada Allah.
Menurut kita mungkin ibu mampunya segitu, bisa jadi yang segitu itu diterima Allah, ya. Tapi belum tentu. Misalkan saya mengamalkan lebih dari ibu itu, tapi ada yang salah di dalam mengamalkannya, berarti saya nggak diterima. Kan celaka tuh. Ya makanya nggak usah merasa berkecil hati ya Bapak Ibu, ketika kita hanya bisa misalnya atau baru bisa mengamalkan seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting semangat istiqomahnya yang harus ada, itu aja. Ya. Jadi artinya begini, ketika giginya cuma 3 kali karena sibuk, tapi paling tidak dia merasakan bahwa sebetulnya harusnya 165 gitu loh. Ya, sekalipun hanya 3 kali, tapi mestinya dia sadar gitu. Nah, kesadaran itu yang harus tetap ada. Tapi ya gimana, ini sibuk nggak bisa, sebab pimpinan saya ini Chinese misalnya. Kalau kita teruskan bisa-bisa dipecat, lalu gimana? Keluarga, nafkah keluarga misalnya. Nggak apa-apa. Yang penting kita sadar bahwa ya musib misalnya, saya merasa saya ini amal ini masih belum banyak misalnya, sadar gitu ya. Tapi kita sedang berhadapan dengan dunia. Nah itu maksudnya kesadaran harus ada, dan semangat ingin melakukan yang utama pun harus ada. Mengejar keutamaan yang 165. Lagi-lagi belum bisa juga, apa-apa. Terus hari kita itu ya. Jadi tidak ada putus asa di situ, tetap bersama, itu kunci. Jadi itu yang menentukan nanti perjalanan kita ini, apakah kita diberjalankan dengan barokah musib atau nanti di situ. Jadi sebenarnya bukan nanti sudah sempurna atau tidak dari segi syariatnya, zahirnya, atau seberapa dia berkualitas secara rohani. Ya, itu saja, demikian. Mudah-mudahan besar manfaat khusus untuk ekonomi umum untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.